Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi, teman-teman ya. Tentunya di channel ini kita akan membahas tentang obat-obatan, kita akan membahas dunia apotek, farmasi, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, beberapa hari ini, kurang lebih 3 hari ini, 4 hari ini saya tidak upload video. Ya dikarenakan kesibukan saya baru pulang kampung karena orang tua sakit, ibu sakit. Saya baru kembali ke rumah lagi dengan perjalanan kurang lebih 12 jam, dan saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda selama saya cuti, jadi baru bisa mengupload video kepada teman-teman hari ini lagi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas apa? Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu ya, isu-isu terbaru terkait dunia kesehatan, tentunya dunia kefarmasian. Ini beberapa hari ini menjadi perbincangan yang heboh di kami para apoteker dan tentunya ya teman-teman dunia kesehatan. Apakah itu teman-teman? Ya, di sini bahwasannya kedepannya ujian kompetensi nasional tidak lagi dilaksanakan secara nasional. Loh, seperti apa itu? Jadi sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwasannya kita akan membahas dari segi apotekernya teman-teman ya. Kami apoteker setelah menyelesaikan pendidikan ingin memverifikasi sehingga memperoleh surat tanda registrasi apoteker, itu harus mengikuti ujian yang bernama ujian UKAI, OSCE atau ujian kompetensi apoteker Indonesia, UKAI, dan ini diadakan setiap sekali dalam 2 tahun, biasanya di bulan Januari dan di bulan Juli. Kurang lebih sekitar dari 2016 ujian ini dilaksanakan secara sumatif atau dengan nilai ambang kelulusan sampai 2022 sudah berjalan, dan ini kabarnya akan ditiadakan lagi. Bahkan tim pengusul atau penuntut sudah di ACC atau sudah disetujui oleh pengadilan tinggi. Teman-teman silahkan lihat linknya, nanti saya share link beritanya. Jadi di berita itu menyatakan bahwasannya tenaga kesehatan secara seluruhan, baik dokter, apoteker, perawat dan lain sebagainya, tidak ada lagi ujian kompetensi yang dilakukan secara nasional. Di sini pihak kampus atau universitas atau sekolah tinggi itu bisa melakukan uji kompetensi secara mandiri. Ya nanti teknis kedepannya kita nggak tahu seperti apa ini teman-teman. Ini masa beritanya, kalau bagi saya beritanya belum fix ya, karena belum ada edaran resminya dari organisasi kami sendiri atau dari perguruan tinggi. Nanti kita ikutin aja perkembangan berikutnya. Jadi kalau seandainya di sini tidak ada lagi ujian kompetensi yang menyetarakan apoteker di seluruh Indonesia ini, kalau saya pribadi, saya pribadi sebagai seorang apoteker di sini saya kurang setuju. Ini pendapat saya pribadi, kurang setuju. Karena seperti apa? Seperti teman-teman ya, kita ini apoteker ini berasal dari seluruh perguruan tinggi, di seluruh kampus, di seluruh universitas, di seluruh lembaga pendidikan yang mencetak seluruh apoteker. Keilmuan kita ini disamakan ataupun bakal dilegalitaskan dengan ujian kompetensi UKAI dan uji kompetensi OSCE nantinya. Di sini ada plus minusnya bagi saya sendiri. Plus minusnya seperti ini. Saya di apoteker di daerah sendiri di Sumatera, dengan apoteker dengan tahun saya lulus di daerah Jakarta, di daerah Jogja, Pulau Jawa dan lain sebagainya, itu memiliki kompetensi yang sama karena sama-sama mengikuti ujian kompetensi di tahun yang sama. Soalnya secara keseluruhan itu sama, cuman diacak dengan nomor yang berbeda sehingga setiap orang yang mengikuti ujian dengan CBT
ini pasti akan menerima soal yang berbeda. Tentunya seperti apa? Tentunya ini kami apoteker di daerah ini bisa juga disamakan atau disandingkan dengan apoteker di kota-kota besar. Karena uji kompetensi kita ini sama secara berskala nasional. Di sini nanti kalau ini benar terjadi, perguruan tinggi ataupun universitas ataupun lembaga pendidikan apoteker mengadakan ujian pribadi atau ujian mandiri, kemungkinan tebakan saya pribadi, soal atau kompetensi yang didapatkan dari daerah mungkin Sumatera, mungkin Jawa, mungkin Kalimantan dan lain sebagainya itu akan berbeda. Akan berbeda teman-teman ya. Cara belajar, walaupun kurikulum itu sama secara keseluruhan, cara mengajar berbeda. Penerapan teknik ajar berbeda. Tidak ada lagi namanya ujian kompetensi secara nasional, berskala nasional, dan hanya dilakukan secara pribadi. Tentunya akan berbeda standar dari teman-teman apoteker daerah dan teman-teman di kota-kota besar tentunya. Ini tentunya kedepannya menjadi kesenjangan sosial teman-teman. Kesenjangan sosial yang dari daerah merasa minder, yang dari kota besar mungkin merasa mereka yang paling hebat. Tapi ya namanya sudah keputusan, nanti kalau seandainya kita ikutin semudah-mudahan walaupun perguruan tinggi ataupun universitas ataupun lembaga pendidikan mengadakan ujian mandiri untuk uji kompetensi tingkat kesehatan, semoga saja standarisasi atau kemampuan atau soal yang diberikan atau kompetensi yang diberikan itu secara keseluruhan itu sama. Baik di daerah, baik di kota besar itu sama rata karena penyetaraan pendidikan itu harus. Plus minusnya mungkin itu teman-teman ya. Dan di sini beruntungnya, saya bilang beruntung seperti apa? Kalau uji kompetensi dilakukan mandiri oleh kampus universitas dan lembaga-lembaga secara mandiri, tingkat kelulusan yang didapatkan oleh teman-teman adik-adik kita yang sedang berjuang sekarang ini menjadi lebih besar. Karena mereka sudah mengetahui karakter-karakter dosen-dosen mereka, karakter-karakter teknik-teknik yang diajarkan bagi mereka semua dari kampus yang sama, dari lingkungan yang sama. Tapi teman-teman tetap ikutin perkembangan yang berlanjut masalah uji kompetensi yang bakal dihapuskan secara nasional dan akan diadakan secara mandiri oleh lembaga pendidikan, kampus, universitas, dan sekolah tinggi itu sendiri. Bagi saya pribadi, saya kurang setuju karena ini nanti bisa dapat membedakan antara perguruan tinggi yang sudah besar, universitas dengan kampus atau universitas yang di daerah. Tapi mudah-mudahan keraguan saya, ketidaksetujuan saya tidak berlaku di kedepannya. Kita berharap mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Apapun yang terjadi, tetap menjadi seorang apoteker harus terus semangat, tetap berjuang, dan terus mengedukasi masyarakat tentang hal yang baik. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.